Kembali lagi bersama saya, Baik Zakiatul Zama, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 5 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya bersama rekan kerja saya, Ibu Sri Janwarti. Beliau adalah guru di SDN 5 Praya. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan bersama beliau terkait tentang bagaimana persiapan beliau nanti dalam menghadapi observasi supervisi akademik tersebut. Selamat siang Bu Janu. Selamat siang Ibu Guru. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Bu Janu, terima kasih atas waktunya Bu untuk perbincangan kita hari ini. Nah, sekarang kita akan berbincang terkait tentang pra observasi ya Bu ya. Bagaimana persiapan Ibu besok di dalam menghadapi observasi, kemudian apa saja yang sudah Ibu persiapkan. Nah, kemudian kita akan melakukan beberapa tanya jawab atau pertanyaan langsung ya terkait tentang kegiatan yang kita laksanakan besok di saat observasi dan pasca observasi ya. Bu Janu, ngomong-ngomong, kira-kira nih Bu Janu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, setelah terjadinya proses pembelajaran, peserta didik diharapkan nantinya mampu memahami dan menuliskan proses terjadinya hujan, dan peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses terjadinya hujan. Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti siswa mampu untuk mengetahui tentang bagaimana proses terjadinya hujan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area yang akan Ibu kembangkan yang ingin Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang akan saya capai itu yang pertama dari segi pengetahuannya Ibu, pengetahuannya dan keterampilannya. Nanti di pengetahuannya peserta didik mampu menuliskan proses terjadinya hujan, sedangkan untuk keterampilannya nanti kita bisa lihat bagaimana ketepatan waktu siswa mengerjakan LKPD-nya, bagaimana kerapiannya menyusun LKPD. Berarti area yang ingin dikembang dan ingin dicapai adalah ada dua ya, terkait tentang pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu rancang di dalam kelas nanti itu terkait tentang strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya dan metode pembelajarannya. Untuk rancangan pembelajaran yang saya rancang, yang pertama dari strategi pembelajarannya Ibu. Strategi pembelajarannya berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, kompetensi sosial emosional, dan untuk model pembelajarannya untuk PBL yang berbasis masalah, dan sedangkan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan nanti di saat proses pembelajarannya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang akan dilakukan yaitu model PBL berbasis masalah. Kemudian metode yang akan dilakukan juga menggunakan metode kelompok, tanya jawab, dan penugasan kedua. Ya, bagus sekali Bu ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu pakai atau gunakan nanti di saat pembelajaran? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan video kepada anak-anak, dan tentunya LKPD dan buku tema. Gitu ya Bu ya. Biasa Bu. Jadi persiapannya sudah sejauh itu ya Bu ya. Nah, nanti Bu ya setelah nanti proses pembelajarannya besok saya akan masuk di kelasnya Ibu pas saat observasi. Di sana saya nanti akan sambil mencatat apa saja yang saya temukan nanti di kelas, kemudian untuk hari ini. Kemudian kemudian kira-kira ini Bu ya, kapan Ibu akan melaksanakannya proses pembelajarannya itu, hari apa, di jam berapa? Untuk harinya mungkin besok pagi bisa Ibu, di jam pertama mungkin, di kelas 3 di ruangan ini. Berarti di ruangan ini ya Bu ya, di kelas ini biasa hari Kamis ya Bu ya. Ya besok saya akan masuk Bu, nanti saya akan mengecek sambil menilai nanti apa proses-proses yang terjadi di kelasnya, kemudian apa saja yang akan dilakukan Bu ya.
Nah kemudian Bu, dari percakapan kita ini kira-kira apa namanya, dari proses yang sudah kita lakukan ini apa kira-kira yang Ibu dapatkan setelah melaksanakan proses percakapan pra-observasi ini? Ya. Untuk setelah pembicaraan ini saya bisa menggambarkan bagaimana caranya saya untuk merancang model pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Gitu ya. Jadi Ibu sudah menemukan sekarang bagaimana cara merancang ya dengan metodenya, kemudian sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak. Ya. Terima kasih atas pertemuannya, atas waktunya hari ini dan percakapan kita yang begitu mengasihkan ya Bu ya. Nah, kita ketemu lagi besok ya Bu ya. Di di saat observasi dan di pasca observasi. Nanti saya akan didampingi oleh ibu putu saya Bu ya. Boleh? Boleh. Terima kasih kalau begitu Bu Janu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Singkat berdoa. Berdoa dimulai. Nah, hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Hari apa? Kamis. Kamis tanggal berapa? Tanggal 26. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Kemarin kita sudah mempelajari tema 3, subtema 4 tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Turun hujan. Turunnya apa? Turunnya hujan. Turunnya hujan. Turunnya hujan. Turunnya hujan. Turunnya hujan. Turunnya hujan. Oke, semuanya benar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, kemarin kita sedang mempelajari, Ibu Guru telah menjelaskan proses terjadinya hujan. Sekarang silakan semuanya mengeluarkan buku temanya. Tema 3. Sampai halaman berapa? Dibuka halaman 217. Dimulai dari awal ya. Di pembelajaran 5. Nah, sekarang Ibu Guru memberikan waktu anak-anak 3 menit untuk membaca pembelajaran 5. Ayo mengamati sampai dengan 218. Dari halaman 217 sampai 218.
ada nama awan ya, proses terjadinya hujan tentang awan. Awan ini namanya cumul. Nah, nanti anak-anak akan menonton videonya terlebih dahulu, lalu nanti ibu akan tanya sama ibu. Apa sih isi videonya? Yuk kita lihat. Bisa kelihatan dari sana di belakang? Bisa. Itulah cerita perjalananku sampai akhirnya hujan turun ke rumah. Yuk, kita amati lagi prosesnya. Panas matahari membuat air laut atau dataran naik ke atas langit dan membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil tertiup angin ke daratan dan berkumpul menjadi awan yang besar. Ketika awan semakin besar, udara tidak lagi bisa menampung beratnya, sehingga tetes-tetes air pun jatuh ke bumi. Itulah yang kita sebut hujan. Menarik sekali kan? Selanjutnya, aku akan bercerita apa manfaat dari hujan. Manfaat yang pertama, hujan mengairi sungai yang biasa menjadi sumber air hewan-hewan di hutan. Selain itu, hujan juga dapat membuat hutan tumbuh subur dan hijau. Hujan juga membantu membersihkan udara. Udara yang bersih sangat baik untuk pernapasan kita. Hujannya sudah mungkin. Lihat, jumlahnya yang indah sekali. Mari kita bicara dan kita semua akan dilanjutkan tentang hujan. Oke, bagaimana? Videonya bagus? Suka? Nomor berapa? 3. Nomor 3. Mari kita lihat. Benar nggak ya sebenarnya? Proses terjadinya hujan yang pertama adalah setelah menguap, ditiup oleh angin, lalu awannya. Oke, sebelum itu ibu guru mau kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya di depan. Ayo kelas kelompok 3 lanjut ke depan. Oke, sebelum itu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok pertama ya. Oke, silakan. Jelaskan apa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang di sini akan mengasihkan bahwa terjadinya proses hujan. Yang pertama, air laut meluap ke awan. Awan itu air yang menjadi awan yang awan yang sudah terjadi. Lanjut yang kedua, awannya itu sudah penuh tertiup dan sehingga menjadi hujan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah benar tentang proses terjadinya hujan. Sekarang Bu Guru akan, sebelum itu semuanya sudah paham bagaimana proses terjadinya hujan? Dari proses terjadinya hujan ada yang belum paham, ada yang belum mengerti. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan sebelum Ibu Guru lanjutkan ke materi berikutnya. Mana dulu? Dadah.
nanti anak-anak akan menjawabnya secara tiga kelompok yang terjadi dari tiga kelompok yang presentasi. Nah, ini tadi satu lembar kerja itu 3 orang, sekarang satu lembar kerja ini dikerjakan sama 1 orang, jadi individu. Kamu tidak boleh ada yang nyontek. Dan ini gampang sekali caranya mengerjakan ya. Kalian cuma melihat gambarnya lalu dijawab. Paham? Paham? Oke, silakan. Satu yang barisan paling depan, minta tolong saya kesediaannya untuk memberikan teman. Tadi katanya juga ada yang mana sih? Temannya ada yang bertanya, Bu, dikumpulinnya, dikerjakannya berkelompok atau enggak? Jadi itu tugas individu masing-masing orang ya. Oke, silakan dikerjakan. Siap, Bu. Boleh buka buku temanya. Ada yang belum bisa, ada yang belum mengerti dengan tugas yang Ibu Guru berikan? Nah, jadi iya. Tinggal dijelaskan aja proses. Kalian belum paham? Udah. Siapa yang sudah jadi? Mantap, luar biasa. Berarti semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah sekarang minta tolong saat meja ini mengumpulkan ke depan, meja ini mengumpulkan ke depan, meja ini mengumpulkan. Boleh di situ. Oke, sudah siap? Siap. Silakan mejanya diluruskan ya. Mejanya diluruskan, oke. Oke, luruskan meja. Alhamdulillah, proses pembelajaran kita hari ini sudah dilaksanakan dengan baik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Silakan semuanya
Siapa yang suka dengan video yang isinya? Siapa yang suka dengan kegiatan mengontrol, menempel dan menggunakan gambar? Oke, semuanya suka ya. Siap, mau nggak kita besok belajar menggunakan video lagi? Mau nggak belajarnya menggunakan gambar lagi? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, sekarang sudah siap. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar apa yang kita sudah pelajari? Oke, tentang proses terjadinya hujan. Apa lagi ada yang tahu? Saya. Proses terjadinya hujan itu dari Oke, kita tepuk tangan buat teman kita semua. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Nah, baik. Karena proses pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah waktunya sejam istirahat, maka Ibu Guru akan tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Ibu Guru memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah proses terjadinya hujan itu dimulai dari panas proses dari panas matahari menguap air yang ada di bumi menguap terkena sinar matahari, dan setelah menguap seperti di gambar. Nah, setelah air menguap lalu awannya berkumpul di atas, lalu setelah mengumpul jadi satu, lama kelamaan awannya berkumpul menjadi banyak. Akhirnya awannya menjadi gelap dan itu disebut mendung. Setelah itu awannya ditiup oleh angin, ditiup ke sana kemari di pegunungan, di sungai, di lautan. Setelah terlalu berat awannya, wah, air yang saya tampung dan berat, ya sudah, saya turunkan saja titik-titik airnya. Nah, titik-titik airnya itu menjadi hujan. Dan hujan itu mengalir lagi melalui pegunungan, mengalir lagi melalui sungai. Nah, akhirnya kembali lagi ke proses awalnya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang mau bertanya tentang proses terjadinya hujan tentang pembelajaran kita hari ini? Oke. Minggu depan, besok pagi kita akan belajar tentang awal hujan turun, awal hujan berhenti, tentang satuan waktu ya. Bagaimana awal hujan turun itu jam berapa? Nah, hujan berhenti jam berapa? Dan lama hujan turunnya berapa? Nah, itu akan dijelaskan besok pagi. Sementara itu untuk besok nanti di rumahnya, untuk tugasnya di rumah, silakan pelajari buku temanya halaman 222 ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi bertanya. Ada yang mau bertanya? Semuanya sudah paham? Kalau begitu Ibu Guru tutup dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baik Zakiatul Za'amah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 5 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Kembali lagi saya hari ini bersama rekan sejawat saya, Ibu Sri Janwarti, dalam kegiatan dan percakapan para observasi terkait tentang kegiatan supervisi akademik yang dilakukan kemarin. Kemudian selamat pagi Bu Janu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Dek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga didampingi oleh Ibu Pipi saya, Bu Nurlela. Selamat pagi Bu Nurlela. Selamat pagi Bu Zakia, Bu Gimana? Janu. Gimana kabar nih Bu Janu sama Bu
Enak. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Lagu SD. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pada ibu guru terkait tentang jalannya proses observasi kita yang kemarin. Kemudian untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, Bu Janu, bagaimana perasaan ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Baik, Ibu, kita jawab dulu. Kalau soal pembelajaran ini kan seperti biasa kita mengajar, tapi karena ada tag videonya jadinya agak grogi kita. Jadi yang biasanya disampaikan kelupaan karena grogi lihat video kameranya on. Gitu ya. Jadi ada perasaannya agak grogi gitu ya di saat kita di observasi gitu ya. Kemudian Ibu bisa diceritakan kembali tentang area-area apa saja yang dikembangkan kemarin, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Area perkembangan. Area pengembangannya yaitu dari segi pengetahuan ya sama keterampilannya, pengetahuan sama keterampilannya. Pengetahuannya ini siswa dapat mengidentifikasi proses terjadinya hujan dan mampu menceritakan kembali kepada teman sejawatnya di depan kelas. Keterampilannya itu sesuai, mereka dapat mengurutkan sesuai urutan gambar yang telah disediakan. Mereka dapat mengurutkannya sesuai dengan aturan yang ditentukan. Jadi area yang dikembangkan sama tujuan itu terkait tentang perkembangan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan kemarin itu seperti apa, Bu? Langkah-langkahnya kemarin seperti diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Berarti dari segi langkah-langkah pengembangnya itu melalui diskusi kelompok gitu ya. Kemudian penugasan dengan adanya LKPD gitu ya. Kemudian yang Bu Guru saya lihat kemarin juga menggunakan PBL pembelajaran berbasis masalah. Jadi dengan metode yang saya lihat juga kemarin dengan jawab, diskusi kelompok dan penugasan gitu ya. Nah, kemudian menurut Ibu sudah sejauh mana ini area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil apa tidak gitu? Menurut saya ini alhamdulillah berjalan gitu. Meskipun ada saja kekurangan dan kendala-kendala yang saya hadapi pas proses terjadinya pembelajaran tersebut. Boleh diceritakan kira-kira kendala yang Ibu hadapi kemarin di kelas itu seperti apa? Yang pertama tentang medianya Ibu ya, karena kemarin saya menggunakan LCD proyektor, jadi kewalahan kita siapkan kabel cokrolnya, nyari dulu di mana kantor, terus LCD-nya kita minjem dulu di kelas sebelah, lalu untuk sound systemnya belum dicas dulu. Nah, untuk peserta didiknya ini saya lihat ternyata siswa saya itu masih ada yang mau mengerjakan sendiri dan ada juga yang tidak mau mengerjakan sendiri. Mereka hanya mengandalkan teman kelompoknya saat berdiskusi kelompok. Jadi kendalanya itu terkait tentang persiapannya ya Bu, yang mulai dari fasilitas persiapan LCD-nya, kemudian laptop dan sebagainya. Kemudian terkendala juga terkait tentang model pembelajaran anak mungkin, karena kan di sana mungkin Ibu akan lebih melihat asesmennya dulu, apakah anak ini berkebutuhan model pembelajaran sesuai dengan visual, auditori atau kinestetik misalnya itu ya. Itu kendalanya di sana. Jadi pengelompokannya yang belum ya. Tapi kebanyakan mereka senang kalau diajarkan menggunakan video sama menggunakan gambar. Kebanyakan yang suka.
Nah, menurut Ibu apakah sih kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi kemudian proses pembelajaran dalam kelas itu, Bu? Kendala proses pengajarannya di dalam kelas. Kendala selain dari yang tadi, Bu. Siswa mungkin karena itu ya, menggunakan lem jadinya mereka izin keluar masuk kelas, jadinya nggak agak susah dikontrol nih ke anak-anak. Jadi anak susah dikontrol karena kesiapan mungkin Iya. kayaknya Lemnya harus menggunakan yang itu ya, yang digosok gitu biar mereka ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tadi saya ambil kan kekurangan aktifnya juga nih, terkendala dengan kalau di penugasan kelompok nanti tadi katanya Bu Jano anak-anak banyak yang kurang aktif karena hanya mengandalkan teman. Kira-kira siasatnya gimana Bu untuk menghadapi anak seperti itu? Paling ya saya cuma memberikan pengarahan saja bahwa kalau tugas kelompok itu harus dikerjakan secara bersama agar cepat jadi dan tepat selesai. Cuma diarahkan saja. Dan itu juga harus dikerjakan secara kelompok, karena tidak dikerjakan secara kelompok nanti nilainya akan seperti ini. Karena sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Mereka bagi-bagi tugas ya. Kira-kira rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana berikutnya setelah kemarin ya Ibu ya, saya mikir berarti saya harus memikirkan proses metode pembelajaran dan media pembelajaran yang sangat unik dan menarik bagi anak-anak biar mereka itu terpaku sama di depan kelas saja atau guru yang menjelaskan seperti itu. Ya saya pikir-pikirkan ternyata meskipun tadi kendalanya banyak ya Ibu yang menyiapkan ini menyiapkan itu, tapi karena anak-anak suka sekali model pembelajaran seperti ini, jadi saya akan mencoba lagi untuk terbiasa menggunakan media-media setelah saya gunakan kemarin. Berarti nanti dalam penyiapan ke depan proses pembelajaran itu berarti Ibu guru sudah harus membuat inovasi baru gitu terkait tentang metode kemudian model belajar yang dikaitkan dengan model belajar anak. Apakah anak ini sesuai dengan minat belajarnya sesuai enggak dengan yang mana yang sesuai dengan video, yang singkat video, kemudian auditory dengan kinestetiknya. Ya berarti di sini Ibu akan memperbanyak tentang berdiferensiasinya. Iya.